Nah, jadi integral 1 sampai 6 fx kita perhatikan di soalnya itu. Di integral itu berlaku sifat penjumlahan pada selang ya. Kita bisa ngintegralin ini 1 sampai 4 fx dx dulu. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan 4 sampai 6 fx dx gitu ya. Nah, tinggal lihat tuh nilainya. 1 sampai 4 udah ada nilainya gitu, 4 sampai 6 itu udah ada nilainya, berarti ini 7 tambah 10 itu sama dengan 17. Silakan ya kalau ada yang ditanyakan, langsung aja ngomong gitu. Nah, yang B itu fungsinya terkait dengan F dan G gitu ya. F dan G kita pakai sifat penjumlahan, dia berlaku gitu 4 sampai 6 fx plus gx itu sama dengan integral 4 sampai 6 fx dx tambah integral 4 sampai 6 fx dx. Dan ini udah ada juga nilainya di atas. 10 tambah 3. 4 sampai 6 fx dx itu 10, 4 sampai 6 gx itu 3. Nah, 13. Ada yang ditanyakan nomor 1 ini? Ya, kalau tidak ada saya lanjut ke yang nomor 2. Kalau bertanya jangan lewat chat karena saya nggak memperhatikan ya. Yang kedua. Ini diketahui fx sama dengan log 6 3x. Fx sama dengan log 6 3x gitu. Fa sama dengan 1. Berarti Fa-nya sama dengan apa nih? Log 6, ya tinggal ganti si X-nya dengan A gitu. Katanya sama dengan 1. Gitu. Nah, yang ditanya berapa nilai A? Ingat sifat logaritma ini berarti 6 pangkat 1 itu sama dengan 3A gitu. Nah, akibatnya A-nya berapa? A sama dengan 6/3. Dan ini sama dengan 2. Gitu. Berarti A-nya kita peroleh 2 supaya nilai log-nya 1. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, tidak ada. Saya lanjut ke yang B. Yang B katanya FB sama dengan 5. FB itu akan sama dengan ganti X-nya dengan B sama dengan 5 katanya. Nah, F3B kuadrat gitu. F3B kuadrat berarti ini sama aja kita mengganti X-nya dengan 3B kuadrat. 3 ganti si X dengan 3B kuadrat gitu. Nanti kita peroleh log ya, 6 dari 3 kuadrat kali B kuadrat. Ini akan juga sama dengan log 6 3B dikuadratkan gitu. Dan kita bisa pakai sifat logaritma ini 2 kali log 6 3B. Log 6 3B itu sama dengan 5 gitu.
Berarti di sini 2 kali 5 sama dengan 10. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Permisi Kak, boleh minta tolong dijelaskan lagi yang bagian apa yang log 6 3B pangkat 2 tadi saya agak ngeblank. Yang ini? Ya, gimana dapetin jadi kayak 2 kali 5-nya? Oh, kenapa ini gitu? Gimana cara dapetin? Kan gimana caranya dia dari itu jadi dari 2 log B 2 log 6 3B jadi 2 kali 5 gitu Kak. Gimana Oh, 2 jadinya? kali 5. Ya. Ini nilai ini udah ada di atas kan? Oh, iya. Oke. Seperti itu. Terima kasih Kak. Oke. Nah, ini saya geser ke bawah dulu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Suatu kawat memiliki panjang 8 cm dan memiliki rapat massa delta X. Gitu. Di titik X cm dari ujung kiri kawat. Integral yang menyatakan momen total kawat terhadap titik ujung kiri kawat adalah, nah yang nomor 3 itu, kita diberi kawat gitu, panjangnya 0 sampai 7 gitu. Yang ditanya itu adalah momen gitu. Ingat bahwa momen itu rumusnya jarak si rapat massa kawat ini, jaraknya dari sini ke sini adalah X gitu, dikali dengan delta X. Nah, makanya kalau saya ambil posisinya I di sini I gitu ya. Momen dengan indeks I itu akan mendekati delta XI kali XI gitu. Katanya kan di ujung kiri kawat ya, bukan di ujung kanan kawat. Kalau ujung kanan kawat berarti jarak ini ke sini 7 min XI gitu. Nah, sehingga nanti M-nya itu merupakan integral dari 0 sampai 7 delta X kali X dx gitu, kalau M keseluruhan. Nah, delta X-nya di sini berapa? Dia di soal adalah 2X gitu. 2X kali X dx gitu. 0 sampai 7, 2X kuadrat dx. Nah, kita punya si B-nya 7 gitu ya. Dan si GX-nya itu yang ini, 2X kuadrat. Jadi B sama dengan 7, GX sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini konsep momen di satu dimensi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Kalau ini ujung kiri ya, soalnya ujung kiri. Kalau ujung kanan itu, seandainya ditanya ujung kanan, jawabannya delta MI itu delta XI kali XI, berarti, bukan, 7 min XI, maaf. Karena jarak ini ke sini 7 dikurang XI gitu ya. Min XI. Gitu. Itu akan sama dengan integral 0 sampai 7. Kalau seandainya ujung kanan ya, bukan ujung kiri di soal. 2X kali 7 min X dx. Gitu. Seperti itu. Aku mau nanya. Ya, silakan. Why is it, kenapa itu pakai 7, bukannya ukurannya 8 cm? Iya benar. Panjangnya 8, maaf. Gitu ya. Benar-benar. Saya teringat soal yang versi lainnya. Oke. Harusnya di sini 8 ya. Oke, makasih telah diingatkan soal. Yang versi satunya itu sampai 7. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Panjangnya 8.
Kalau tidak ada, kita lanjut yang nomor 4 gitu. Nomor 4 ini namanya teorema dasar kalkulus 1 gitu. Mungkin kalian lebih kenal ini gitu. Apa? Yang ini gitu ya. Nah, diketahui tadi katanya fx sama dengan integral x1 x1 akar t pangkat 4 tambah 3 dt gitu ya. Yang ditanya f besar 1 gitu. Ya tinggal ganti x-nya dengan 1, nanti dapat 1 akar t pangkat 4 pangkat 3 dt. Dan ingat, ini batas atas dan batas bawahnya sama gitu. Sifat integral kalau batas atas dan batas bawah sama itu langsung jawabannya 0 gitu ya. Integral dari a sampai a fx dx sama dengan 0. Oh, ini belum teorema fundamental kalkulus yang pertama ya. Nah, yang kedua ini pakai itu teorema fundamental kalkulus pertama. Nah, perhatikan bahwa fx itu sama dengan integral x1 akar t pangkat 4 tambah 3 dt gitu. Nah, ini harus dibalik dulu posisinya gitu ya. 1 sampai x akar t pangkat 4 tambah 3 dt. F aksen x nanti ya langsung ganti t-nya jadi x gitu. Jadinya min akar x pangkat 4 tambah 3 gitu. Nah, sehingga f aksen 1-nya sama dengan min akar 1 tambah 3. Dan ini hasilnya adalah min akar 4 ya, sama dengan min 2. Yang ini ya, yang teorema fundamental itu yang bagian B-nya gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 5. Kita lihat soal nomor 5 itu di sini katanya saya nulis langsung di sini aja ya. Pada tabel di bawah ini disajikan data kecepatan sesaat suatu kendaraan pada beberapa waktu tertentu dalam selang waktu 0 sampai 6. Jika digunakan metode Riemann kiri dengan n sama dengan 3 untuk menaksir jarak yang ditempuh dalam selang waktu tersebut, maka delta t. Nah, ingat delta t itu apa? Delta t itu ini, delta t sama dengan batas atas dikurangi batas bawah, batas atasnya ini 6, batas bawahnya ini 0 gitu ya. Dibagi banyak partisi, banyak partisinya adalah 3 gitu. Berarti ini delta t-nya sama dengan 2 gitu. Yang B, Riemann kanan. Nah, jarak itu kalau di fisika kan sama aja kita mengintegralkan, ya ini misalkan saya punya kurva gitu ya. Saya mau cari jarak total gitu. Saya punya kurva, saya mau cari jarak total gitu dari A sampai B gitu. Nah, itu sama aja kan nyari luas daerah ini gitu. Kalau di fisika ingat lagi ya, ini grafik fungsi VT terhadap T gitu.
Nah, kita bisa aproksimasi pakai metode Riemann kanan tuh untuk menghitung taksiran jarak tempuh, untuk menghitung taksiran integral A sampai B VT dt itu gitu. Nah, Riemann kanan apa? Riemann kiri ya disuruh, Riemann kiri. Jadi S-nya nanti sama dengan F T0 gitu ya. F T0 tambah T0-nya yang ini T0, ini T1, ini T2, ini T3, ini T4, T5, T6. Kalau di mana kiri T0 tambah F T2 gitu ya. Bukan F tapi V. Karena nggak ada fungsi F di sana. V. Tambah apa lagi? VT4 gitu. Nah, sampai di sini aja. Kalau Riemann kiri ya. Dikali delta T. Delta T-nya di sini 2. Dan ini nanti akan sama dengan berapa itu? Masukin VT0-nya adalah 10, VT2-nya adalah 50, VT4-nya adalah 35 gitu. Dikali 2 gitu. Berarti nanti kita peroleh 95 kali 2 sama dengan 190 meter gitu ya. Kilometer. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini bagian A udah selesai, nanti kita lanjut ke bagian B. Yang versi lainnya mungkin ditanya Riemann kanan. Riemann kanan dari mana ke mana? Berarti dari T2 dulu, kemudian T4, kemudian T6 gitu ya. T2, T4, dan T6. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian B. Kita disuruh ngitung integral dari 0 sampai 3, 6x, akar x kuadrat tambah 16 dx gitu. Nomor 1, integral 0 sampai berapa tadi? 0 sampai 3, 6x akar dari x kuadrat tambah 16 dx. X kuadrat tambah 16 dx. Oke. Nah, jadi ini bisa diselesaikan pakai substitusi. Misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 16 gitu. DU itu sama dengan 2X kali 2X kali DX gitu. Nah, sehingga nanti kita peroleh DU per 2 itu sama dengan X DX. Nah, kalian harus jawab dalam bentuk diferensial seperti ini ya. Karena kemarin saya lihat ada yang bikin dipindahin X-nya ke sini. Gitu. Nanti akan dipermasalahkan oleh pemeriksa. Gitu. Nah, kayak gini dibikinnya. Di SMA mungkin diajarin kayak gini, tapi di kuliah akan dipermasalahkan gitu. Saya perlihatkan ya. Enggak apa-apa, saya perlihatkan bukan di sini. Nah ini. Nah, maksudnya nggak boleh dijadikan DU per 2X gitu. Cukup jadikan langsung aja X DX gitu ya. Seperti itu. Jangan dijadikan DU DX sama dengan DU per 2X. Cukup sampai yang kedua itu. DU sama dengan 2X DX, nanti X DX-nya sama dengan DU per 2 gitu ya.
Nyatakan seperti itu aja. Nah, nanti baru kita ubah batasnya. Kalau X-nya sama dengan 0, U-nya kita peroleh 0 kuadrat tambah 16. Itu sama dengan 16. Gitu. Kalau X-nya sama dengan 3, nanti U-nya kita peroleh 3 kuadrat tambah 16 sama dengan 25. Gitu. Nah, baru itu. Integral 0,36X akar X kuadrat tambah 16 dx gitu akan sama dengan apa? Batasnya udah kita ubah dari 16 sampai 25. Kemudian baiknya kita ubah kayak gini dulu deh supaya kelihatan gitu. Integral 0,3 6-nya kita bikin gini, akar X kuadrat tambah 16, X yang di belakang kita tarik ke depan gitu, seperti itu. Nah, baru diganti dengan U. Ini jadinya 16 sampai 25, 6. X kuadrat tambah 16 itu udah boleh kita ganti dengan U, X dx-nya itu DU per 2. Nah, baru ini kita peroleh integral dari 16 sampai 25, 6 bagi 2 itu 3, 3 bisa ditarik ke depan, akar U DU. Gitu. Nah, ini nanti sama dengan 3 integral 16 sampai 25, U pangkat setengah DU. Nah, ini jadinya 3 dibagi setengah tambah 1, integral biasa gitu. U pangkat setengah tambah 1, batasnya adalah 16 sampai 25. Dan ini 3 bagi 3 per 2, U pangkat 3 per 2. Batasnya 16 sampai 25. Gitu. Dan ini nanti dapat 2U pangkat 3 per 2, batasnya dari 25 sampai 16. Dan ini bisa kita hitung 25 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 kali 16 pangkat 3 per 2. Dan ini kalau kita mau hitung, itu bisa pakai nih, 25 pangkat setengah dipangkatkan 3, dikurangi 2, 16 dipangkatkan setengah dipangkatkan 3. Gitu. 25 pangkat setengah itu 5, akar 25 itu 5, 2 kali 5 pangkat 3 kurang 2 kali 4 pangkat 3. Kalau kita hitung 250 dikurangi 64 kali 2 itu berapa? 128. Sehingga nanti kita peroleh ini adalah 122. Nah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kak, berisi Kak mau nanya Kak. Ya, silakan. Kalau misalkan yang di bagian 2 kali 25 pangkat 3 per 2 itu kita masukin dalam kurung, jadi misalkan 2 dalam kurung 25 min 16 pangkat 3 per 2 itu bisa nggak ya Kak kira-kira Kak? Gimana ulangi? Pas di bagian setelah 2U 3 per 2 itu Kak, 2U pangkat 3 per 2. Itu kan jadi 2 kali 25 pangkat 3 per 2. Ya. Min 2 kali 16 pangkat 3 per 2 kan ya Kak. Itu kalau misalkan kita di dalam kurungin dulu Kak, misalkan jadi 2 di dalam kurung 25 min 16 pangkat 3 per 2 itu bisa nggak ya Kak kira-kira Kak? Boleh. Oh boleh, bisa juga Kak. Oke deh Kak. Ya. Nanti hasilnya akan sama juga gitu. Boleh gitu. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke yang nomor 2. Kita diketahui X-nya E pangkat 2X tambah ln X tambah 1 yang diminta tentukan Y aksen 1. Oke, yang kedua kita diminta untuk diketahui YX sama dengan E pangkat 2X tambah ln X tambah 1. Nah ini kalian harus bisa nurunkan fungsi transenden seperti ini. Gitu. Turunan E pangkat 2X itu hasilnya seperti apa sih? Turunan E pangkat X itu kan hasilnya E pangkat X. Gitu.
Jadi turunan E pangkat 2X itu sama aja dengan pakai aturan lantai E pangkat 2X dikali turunan ini nih, gini. Turunan dari 2X itu adalah 2 gitu. Tambah turunan logaritma natural ln X itu adalah 1/. Jadi ini sama aja dengan 1/X tambah 1 dikali lagi turunan ini nih. Turunan itu adalah 1 gitu. Nah, jadi turunan pertamanya itu 2E pangkat 2X tambah 1/X tambah 1 gitu. Nah, kalau yang ditanya Y aksen berapa tadi? Di soal Y aksen 1 gitu ya. Y aksen 1 itu sama dengan 2E kuadrat tambah setengah gitu. Udah. Jadi diturunin dulu ya terhadap X baru dimasukin satunya gitu. Jawaban akhir udah bentuk seperti ini, nggak usah dipikirin E kuadrat itu berapa gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke nomor 3. Diketahui dy dx sama dengan 10x pangkat 4. Yang ketiga, diketahui dy dx sama dengan 10x pangkat 4 dibagi berapa itu? Dibagi 3y kuadrat gitu. 3y kuadrat, y satunya sama dengan 1. Gitu. Y1 sama dengan 1. Nah ini kita diminta untuk mencari solusi persamaan diferensial. Nah, solusi dari persamaan diferensial itu maksudnya kalian nyatakan Y itu dalam X apa gitu ya. Nah, itu yang diminta. Nah, bagaimana kita memunculkan si Y ini gitu? Ya, ini kan bentuknya di DX. Kita kumpulkan yang Y sama Y, kemudian kita kumpulkan yang X sama X. Gitu. Ini bisa diubah jadi 3Y kuadrat gitu ya. D akan sama dengan 10x pangkat 4 dx. Gitu. Nah, udah dikumpulkan gini, gimana? Kita integralkan kedua ruas. Gitu. Integral 3y kuadrat d sama dengan integral dari 10x pangkat 4 dx. Gitu. Integral yang kanan hasilnya apa? Ya ini. 3 kali 1/2 tambah 1 kali y pangkat 2 tambah 1 tambah c. Yang di sebelah kanan itu hasilnya apa? Ya ini 10 kali 1/4 tambah 1 kali X pangkat 4 tambah 1 tambah C1. Bedain ya. Nah ada dua konstanta nilainya berbeda. Mungkin berbeda gitu ya. C dan C1. Dan ini hasilnya 3/3 itu habis tinggal 1. Tinggal Y pangkat 3 tambah C sama dengan 10 kali 1/5 itu adalah 2. 2X pangkat 5 tambah C1. Nah, si C ini bisa kita gabungkan, Y pangkat 3 sama dengan 2X pangkat 5 tambah C1 kurang C. Dan bisa kita sederhanakan jadinya. Nah, C yang lain. Konstanta kurang konstanta juga konstanta, dan kita bisa tulis sebagai C2. Gitu. Nah, tinggal cari C2-nya berapa. Nah, di sini diketahui Y1 sama dengan 1. Gitu. Nah, akibatnya Y pangkat 3 kalau kita masukin 1 itu akan sama dengan 2 kali 1 pangkat 5 gitu ya. Tambah C2. Y pangkat Y1 tadi kan sama dengan 1. Berarti ini 1 pangkat 3 sama dengan 2 tambah C2. Berarti C2 sama dengan 1 kurang 2 sama dengan -1. Seperti itu. Sehingga kita bisa tulis Y pangkat 3 sama dengan 2X pangkat 5 kurang 1. Oke, jadi Y-nya doang apa? Y sama dengan akar 2X pangkat 5 kurang 1. Ini akar pangkat 3. Gitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi kalau soal-soal
persamaan diferensial ini kita coba lihat dulu, pisahkan variabelnya. Ini ya soal. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke yang nomor 4. Katanya fx sama dengan A tambah B tangen inverse X. Gitu ya. Nomor 4. B sama dengan A plus, Y sama dengan A plus B tangen inverse X. Kemudian tentukan nilai A dan B agar grafik fungsi f yang melalui P 0,5. Tentukan grafik fungsi f yang melalui P 0,5 katanya, dan persamaan garis singgung f di P adalah X kurang 2Y tambah 10 sama dengan 0. Persamaan garis singgungnya, garis singgung X kurang 2Y tambah 10 sama dengan 0. Ini ya. Nah, tentu ini nanti berkaitan dengan gradien gitu ya. Nah, yang pertama P melalui 0,5 berarti pada saat Y-nya 0 itu kita peroleh dia 5 gitu ya. Jawab. Nah, karena dia melalui titik 0,5 tadi gitu. Nah, sehingga kalau kita substitusi 0 ke sana, kita peroleh A tambah tangen inverse dari 0 itu sama dengan 5. Ada B di sini, maaf. Tangen inverse itu, tangen berapa yang nilainya 0 adalah 0 itu sendiri ya. Tangen inverse 0 adalah 0, nanti kita peroleh A sama dengan 5. Gitu. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya tentukan nilai A dan B. Berarti nilai A udah dapat 1 itu. Tentukan nilai A dan B. Tentukan A dan B. Gitu. Nah, setelah dapat A, gitu, kita cari B-nya. Pakai apa cari B-nya? Pakailah gradien, gitu ya. Nah, lihat persamaan garis singgung melalui itu berarti kita peroleh nanti gradiennya, slope dari persamaan garis singgung itu, dari PGS, misalkan aja M, nah ini bisa kita ubah dulu bentuknya ini. 2Y sama dengan X plus 10, berarti Y sama dengan setengah X plus 5. Berarti gradien yang diinginkan itu adalah setengah. Gitu. Nah, cari gradien gimana? Y aksen 0, itu sama dengan setengah. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita turunin tuh Y-nya gitu. Y aksen terhadap X, turunan A, turunan konstan itu 0, tambah turunan B kali tangen inverse X. Turunan B kali tangen inverse, berarti ini turunan tangen inverse X itu, ingat ya, tangen inverse X sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, sehingga nanti kita peroleh Y aksen 0 sama dengan B per 1 tambah
0 kuadrat gitu. Dan ini sama dengan katanya setengah. Ya B bagi 1 itu B sama dengan setengah gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke nomor 5. Nah, ini kita disuruh nentuin usaha, tapi kita nggak perlu tidak perlu ngitung integralnya gitu. Suatu tali tambang dengan berat jenis 15 Newton per meter digunakan untuk menarik benda dengan berat 1000 Newton dari dasar sumur dengan kedalaman 20 meter dari permukaan tanah. Tentukan integral yang menyatakan kerja yang dilakukan untuk menarik benda tersebut sampai kedalaman 10 meter dari permukaan tanah. ...20 meter dari permukaan tanah. Oh, jadi ceritanya benda itu 20 meter di bawah permukaan tanah ya. Nomor 5. Nah, kita punya tanah gitu, bendanya berada di 20 meter di bawah permukaan tanah. Ini misalkan permukaan tanah. Nah, ini tingginya 20 meter gitu ya. 20 meter. Nah, jadi kita mau narik suatu benda. Benda tadi beratnya berapa di sini? Beratnya adalah 1000 Newton tuh gitu ya. 1000 Newton. Ini beratnya 1000 Newton. Kita mau tarik sampai ketinggian 10 meter gitu ya. 10 meter. Nah, yang perlu kita cari itu berat si tali dengan berat benda gitu. Ya. Misalnya saya punya katanya berat jenis dari tali itu adalah berapa ya? Berat jenis tali tadi 15 Newton per meter gitu. Ini berat jenis si tali adalah 15 Newton per meter. Jadi setiap meternya adalah jadi setiap meternya tali itu beratnya akan berkurang sebanyak 15 Newton gitu ya. Jadi kalau kita tarik tali itu setinggi 1 meter gitu ya. Jika tali ditarik talinya panjangnya 20 ya, tentu gitu. 20. Ditarik maka berat si tali akan berkurang. Misalnya akan berkurang sebanyak 15 seberat 15 Newton gitu. Seberat 15 Newton. Seberat seberat 15 Newton gitu. Nah, berarti Pak setiap ketinggian H meter berapa tuh berkurangnya gitu ya? Ya berkurang seberat 15 H Newton gitu. Setiap ketinggian H.
Nah, jadi pada ketinggian H berat talinya, pada ketinggian H kita memiliki berat tali yang masih bersisa ya. Jadi ceritanya kalau saya punya tali gitu ya, saya tarik sampai ketinggian H gitu. Ini tingginya 20 meter gitu ya. 20 meter. Saya tarik sampai ketinggian H. Nah, tentu di sini sisanya 20 kurang H gitu ya. Nah, yang ditanya berat tali pada ketinggian 20 min H ini berapa? Kita memiliki W tali itu sama dengan berat tali keseluruhan adalah 20 kali 15 gitu ya. Karena rapat massa si tali itu adalah 15 Newton per meter gitu. Newton dikurangi 15 H harusnya gitu ya. 15 H. Jadi W tali itu adalah 300 Newton dikurangi 15 H Newton. Bisa kita tulis 300 kurang 15 H Newton. Nah, beban yang kita angkat yaitu W tali dengan berat si benda yang 1000 Newton ini tadi gitu ya. Yang kita angkat itu benda dengan berat 1000 Newton gitu. Jadi W total dari kita itu W total itu sama dengan 1000 tambah 300 kurang 15 H gitu. 1300 kurang 15 H. Nah, jadi usaha itu bisa kita rumuskan sebagai, nah karena kita ngangkatnya 0 sampai 10 berarti integral 0 sampai 10 gitu, 1300 dikurangi 15 H DH. Seperti itu. Katanya nggak perlu dihitung ya, jawabannya hanya seperti itu. Intinya kita cari berat total beban yang kita angkat, berat tali dan berat si benda yang berada di permukaan tanah. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke nomor 6. Ya. Nomor 6. Nomor 6 di sini apa katanya? Tentukan nilai rata-rata fungsi dari 3x tambah sin pangkat 7 2x tambah 1 pada selang min 2 sampai 1. Nah, di sini kita harus tahu dulu rata-rata fungsi itu apa. Misalkan f continue pada interval tutup A, B, rata-rata fungsi f, tahu di sini yang kalian kenal mungkin ini gitu. F bar itu akan sama dengan integral dari F bar sama dengan integral dari A sampai B fx dx dibagi B min A gitu. Nah, fungsi kita dikasihnya tadi apa? Fungsi kita dikasihnya 3x tambah sin pangkat 7 2x tambah 1 gitu ya. Berarti ini dari min 1 sampai 2 integralnya. Saya lupa tadi apa ini. 3x tambah sin pangkat 7 2x tambah 1
dx dibagi berapa? 2 min 1 gitu. Ya, intinya dia nyuruh integral min 1 sampai 2, 3x tambah sin pangkat 7 2x tambah 1 dx bagi 3. Nah, sekarang permasalahan kemarin itu kebanyakan bingung cara ngintegralinnya. Gimana nih integralin sin pangkat 7 2x tambah 1. Nah, untuk yang kita hitung satu-satu ya, integral dari min 1 sampai 2 3x dx, nah itu bisa kita integralkan dengan cara biasa gitu. Kita hitung dulu gitu. Ini integralnya 3 dikali 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 gitu ya. Masukin batasnya 2 sampai min 1 gitu. Dan ini kalau kita hitung 3 per 2 x kuadrat masukin min 1 sampai 2, ini 3 per 2, ya boleh pakai cara temannya tadi 4 dikurangi 1. Min 1 dikuadratkan kan 1. Nanti ini sama dengan 9 per 2. Nah, selanjutnya itu integralin sin pangkat 7, itu yang harus kita pikirkan gimana caranya. Sin pangkat 7 2x tambah 1 dx. Nah, kalian coba pakai pemisalan dulu, misalkan gitu ya. 2x tambah 1 sama dengan u gitu. Jadi kalau x-nya sama dengan min 1, kamu peroleh u-nya sama dengan 2 kali min 1 tambah 1, itu sama dengan min 1. Kalau x-nya sama dengan 2, apakah saya salah soal nih? Oh, kebalik, min 2 sampai 1, sorry. Pantasan nggak bisa. Min 2 sampai 1, maaf ya. Min 2 sampai 1. Min 2 sampai 1. Ini jadinya min 2 sampai 1. Jadi ini harusnya hasilnya 1 kurang 4 gitu ya. Nah, nanti kita peroleh hasilnya ternyata min 9 per 2. Kalau x-nya sama dengan min 2, saya peroleh nanti di sini min 3. Min 2, di sini min 3. Kalau x-nya sama dengan 1 gitu, saya peroleh u-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Dan hasilnya sama dengan 3 gitu. Nah, dengan demikian ya kita peroleh dengan substitusi jadinya gini, sin pangkat 7 2x tambah 1 dx sama dengan integral dari min 3 sampai 3, batas bawahnya dari min 3 sampai 3, sin pangkat 7 2x tambah 1-nya sama dengan u du, dan ini adalah fungsi ganjil gitu. Nah, karena fungsi ganjil integralnya 0 gitu. Nah, dengan demikian, akibat dari fungsi ganjil integralnya 0, ya kita bisa menghitung ini jadinya. Gitu. Jadi, F-bar-nya itu sama aja dengan min 9 per 2 tambah 0 dibagi 3. Dibagi min 3 ya harusnya, sorry. Ini saya koreksi lagi. Min 2 kurang 1. 1 kurang min 2 ya. 1 kurang min 2 sama aja. 3 gitu. Dan ini nanti kita peroleh bagi 3 sama dengan min 3 per 2. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Atau kalian ada nanya soal selain ini nggak? Kalau ada, kita bahas gitu. Sebelum masuk bagian C. Kak, sorry boleh scroll ke atas sedikit, Kak. Sorry. Oh,
pengen lihat yang bagian substitusinya. Yang Oke. X di bawah dikit, nah itu. Ini saya salah ya. Itu yang bagian itu, Kak. Itu kan dia mau ganti dari DX ke DU ya. Iya. Kalau si DX-nya sendiri bukannya setengah DU ya? Oh ya benar, saya kelupaan. Oke, diperbaiki ini jadinya DU sama dengan 2DX. DX-nya adalah setengah DU. Oke, setengah DU. Dan ini jadi setengah. Hasilnya tetap 0 gitu. Benar. Ini saya harus nulis gini sih. DX sama dengan setengah DU. Gitu. DX sama dengan setengah DU. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi atau saya melakukan kesalahan, silakan. Jadi DX-nya itu jangan sampai lupa ya, kayak saya tadi gitu. DX itu perlu diganti juga gitu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian C. Bagian C. Saya nggak tahu kuisnya bab apa besok, saya nggak tahu ya. Jangan-jangan yang ditanyakan yang sebelum UTS juga gitu. Kalau bahan sih kalau nggak salah nangkep dari 0 sampai 6 deh semua. Kenapa? Kalau nggak salah nangkep sih bahan mah dari 0 sampai 6. 0 sampai 6 ya. Nanti kalau ada yang mau pembahasan UTS, boleh minta ke saya ya. Kalau nggak terkejar gitu. Ini manual gitu. Diketahui daerah R adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X tambah 1 parabola X kuadrat tambah 1. Enaknya di sini udah dikasih gambar ya. Kita nggak susah gambar lagi. Jadi yang perlu dicari yang pertama titik potong gitu. Kapan titik potong terjadi? Kalau titik potong terjadi gitu ya. Titik potong terjadi kalau nilai Y-nya sama gitu. Terjadi jika 2X tambah 1 sama dengan X kuadrat tambah 1 gitu. Dan ini kalau kita sederhanakan jadinya X kuadrat kurang 2X sama dengan 0, faktorin X min 2 sama dengan 0, berarti nanti X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Pertanyaan apakah ini sudah selesai belum? Karena yang diminta adalah titik potong titik. Kita harus cari Y-nya juga. Gitu. Nah, sekarang pada saat X sama dengan 0, maka kita peroleh Y boleh substitusi ke 2X tambah 1 atau X kuadrat tambah 1 gitu. 2 kali 0 saya substitusi ke 2X tambah 1 aja ya. 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 2, nah, Y sama dengan 2 kali 2 sama dengan 5. Gitu. Jadi titik potongnya itu 0,1 dan 2,5. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, tidak ada. Selanjutnya yang ditanya luas gitu. Luas bisa pakai apa? Irisannya tegak lurus terhadap sumbu X atau irisannya tegak lurus terhadap sumbu Y gitu ya. Nah, bisa dua cara. Yang pertama kita bisa iris tegak lurus terhadap sumbu X. Kita cukup atas kurang bawah, berarti delta L-nya di sini mendekati atasnya apa? Atasnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1 gitu. 2X tambah 1 dikurangi X kuadrat tambah 1 gitu. Dan nanti kita peroleh, di sini lupa dikali delta X. Ini akan sama dengan 2X tambah 1 kurang X kuadrat tambah 1 nanti 2X min X kuadrat gitu. Kali delta X gitu. Dan ini nanti kita peroleh luasnya integral. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita cari luas dan apa partisi kita tegak lurus terhadap sumbu X itu batas-batasnya harus dalam X gitu. Jadi 0 sampai 2 di sini. Yang ini ya. 0 sampai 2, 2X min X kuadrat dx. Dan kalau kita hitung gitu, integral 2X itu adalah X kuadrat kurang integral dari X kuadrat itu adalah 2/3 X pangkat 3. Masukin batas 0 sampai 2, nanti kita peroleh berapa itu? 4 dikurangi 16/3 gitu. Nah, kok hasilnya negatif? Dua X plus 1 kurang mana yang salah ini? 4 dikurangi, hasil nggak boleh negatif ya kalau luas, berarti ada yang salah gitu. Atasnya benar, 2X plus 1 oh ini salah. Integral dari X kuadrat itu ya sepertiga, maaf ya. Nah, ya ini. Ya kalau kita peroleh hasilnya negatif itu berarti kita salah, harus dicari salahnya di mana. 8/3. Dan ini sama dengan 12 kurang 8/3. Sama dengan 4/3. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut yang C. Gitu. Yang C, kamu diminta menghitung keliling volume benda pujal jika benda pujal yang diperoleh dengan memutar daerah R mengelilingi garis X sama dengan -1 gitu ya. Nah, saya copy aja gambar di sini. Nah, saya bikin partisi gitu ya. Partisi gitu. Kemudian dia diputar mengelilingi garis X sama dengan -1 gitu. X sama dengan -1 itu misalkan garis ini gitu. Garis ini. Nah, kita bisa pakai kulit tabung atau pakai metode cincin. Nah, kita perlu cari jarak ini ke sini dulu. Itu berapa?
R gitu ya. Misalkan partisi di sini adalah partisi ke X gitu. Ini ke sini jaraknya X, ini ke sini jaraknya jadi X plus 1. Ya. Nah, kemudian tingginya itu, H-nya itu sama dengan berapa? Ketinggiannya itu nanti kita peroleh yang atas kurang bawah tadi. H sama dengan 2X plus 1 dikurangi X kuadrat plus 1. Ini sama aja dengan 2X dikurangi X kuadrat gitu. Kemudian si R-nya itu sama dengan berapa? R-nya sama dengan ini jarak ini ke sini X, ini ke sini 1. Plus 1. Nah, sehingga ya dengan kulit tabung gitu. Dengan metode kulit tabung kita akan peroleh delta V-nya itu mendekati 2pi kali R kali H. 2pi, R-nya adalah X plus 1 gitu. H-nya adalah 2X min X kuadrat gitu. Nah, sehingga nanti kita peroleh V-nya itu sama aja integral 0 sampai 2. 2pi-nya boleh ditarik keluar. X plus 1 kali 2X min X kuadrat dx. Ya, tinggal kalian kalikan 2pi integral 0 sampai 2, 2X kuadrat kurang X pangkat 3 tambah 2X kurang X kuadrat dx gitu. Ini sama aja dengan 2pi integral 0 sampai 2 min X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X dx. 2pi. Nah, ini kalau kita integralkan dapat nanti min 1/4 X pangkat 4 tambah 1/3 X pangkat 3 tambah X kuadrat, masukin batasnya 0 sampai 2, 2pi. Nah, itu berapa itu? Masukin 2, dapat nanti di sini min 4 tambah 8/3 tambah 4 dikurangi, masukin 0 hasilnya 0 gitu. Sehingga nih 4-4-nya habis 16/3 gitu. Itu pakai metode kulit tabung bisa. Kalau kalian mau pakai cincin juga bisa nanti gitu ya. Kalau dengan metode cincin kalian bikin partisinya harus tegak lurus sumbu Y. Tadi kan tegak lurus sumbu X. Ada alternatif lain untuk menyelesaikan ini pakai metode cincin gitu. Yang alternatif lain. Nah, saya gambarnya di sana aja. Nah, ini partisinya gini. Integralnya nanti dari 0 sampai 5 gitu. Nah, saya perlu cari jari-jari luar kurang jari-jari dalam gitu. Jari-jari luarnya dari sini ke sini. Jari-jari dalamnya dari yang merah ini dari sini ke sini gitu ya. Itu yang perlu. Dan fungsi ini harus dinyatakan dalam X sama dengan, kalau yang kanan ini fungsinya adalah X sama dengan akar Y min 1. Kalau yang kiri ini fungsinya dinyatakan dengan X itu adalah Y min 1/2. X sama dengan Y min 1 bagi 2. Gitu. Nah, jarak yang di luar itu sama dengan apa? Sama dengan akar Y min 1 ditambah 1. Gitu. Akar Y min 1 ditambah 1. Sedangkan jarak yang di dalam itu, ya, di dalam, itu akan sama dengan Y min 1/2 tambah 1. Y min 1/2 tambah 1. Ini sama aja dengan Y plus 1/2. Dan
Ya ini agak rumit integralinnya aja sih nanti. Batasnya dari 0 sampai 5 karena kita partisi terhadap Y. Jadi yang kita pakai itu yang ini tadi. Bukan 0 sampai 5 tapi 1 sampai 5, maaf ya. Dari 1 sampai 5. 1 sampai 5 volume sama dengan Pi yang di luar kurangi yang di dalam. Berarti akar Y-1 tambah 1 dikuadratkan dikurang Y plus 1 per 2 dikuadratkan terhadap DY. Dan ini integralnya lumayan rumit ya. Hasilnya harus sama. Ini kalau kita kuadratkan hasilnya Y-1 tambah 1 tambah 2 kali akar Y-1 dikurangi nanti Y kuadrat plus 2Y plus 1 bagi 4 DY. Pi integral 1 sampai 5 Y plus 2 akar Y-1 kurang Y kuadrat kurang setengah Y kurang 1/4 DY. Ini Pi integral 1 sampai 5, Y-nya kita temukan nanti dapat setengah Y tambah 2 akar Y-1 kurang 1/4 DY. Dan ini kalau kita integralkan setengah Y itu jadinya setengah 1/4 Y kuadrat tambah integral 2 akar Y-1 itu nanti kalian dapat dia dibagi 3/2, 4/3 Y-1 pangkat 3/2. Dan ini nanti dapat min 1/4 Y. Dari mana datang ini? Pakai substitusi nanti ya. 1 sampai 5. Dan ini Pi, ya kita hitung 1/4, 25/4 jadinya tambah 4/3 kali 4 pangkat 3/2 itu adalah 8. Jadinya 32/3 kurang 5/4 gitu. Dikurangi Pi-nya tetap di sini, masukin 1, 1/4. Kalau dimasukin ke sini hasilnya 0, dikurangi 1/4. Nah ternyata hasilnya juga 0. Nah tinggal dihitung tuh Pi. Samakan penyebutnya sama-sama jadi 12 gitu. Dua lima kurang 5/4 jadi berapa? 20. Jadi 20/4 nanti dapat kita hasilnya 5, 48/3. Nah, 16 Pi. Mana yang salah gitu ya? Berarti salah satu di antara ini ada yang salah, nggak sama hasilnya gitu. Nah itu perlu dicek. Dua Pi RH dua X kuadrat kurang X pangkat 3, ini benar. Tambah 2X kurang X kuadrat. Di sini dapat nanti min X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X benar. Setengah Y kuadrat bagi
Ini Y-1 jadinya pangkat setengah tambah 1 yang ini. Udah benar juga. Kurang. Oh. Ini kita kurangkan dengan ini udah benar. Setengah Y, seperempat Y kuadrat. Saya belum nemu salahnya di mana. Y kurang 1 tambah 1 jadi. Kak, sorry mau nanya. Ya, Kalau itu tuh sih 2 akar Y-1 dikurangin Y kuadrat jadi 2 akar Y-1 atau emang ini Y kuadratnya lupa ketulis? yang mana? Yang di situ tuh. 2 akar Y-1 dikurangin Y kuadrat. Yang mana nih yang ini? Nah, bawahnya. Nah, itu. Kan 2 min Y1, 2 kali akar Y-1 di minus Y kuadrat. Iya, benar. Nah, terus di bawahnya jadi 2 akar Y-1. Itu tuh emang dikurangin atau belum ketulis di minus Y kuadrat di bawah? Belum ditulis. Ini salahnya kelihatannya. Oh, Ini perempatnya ketinggalan ya. Benar nggak sih? Ya. Ya, ketinggalan perempatnya. Oh, yang ini belum saya tulis juga ya. Ini harusnya ada Y kuadrat per 4. Nah, ini kalau integralnya, kalau pakai apa, cincin harus hati-hati gitu. Ini lupa saya tulis Y kuadrat per 4 gitu. Entah larinya kemana tadi saya bikin. Kita perlu teliti. Ya, saya lupa nulis Y kuadratnya ya. Benar, saya lupa nulis Y kuadrat itu. Tapi Y kuadrat per 4. Perlu teliti. Berarti di sini kurang Y pangkat 3 per 12-nya. Gitu. Nanti berarti yang di bawahnya jadi kurang 125 per 12 gitu. Kurang, ya ketinggalan gitu. Nah, ribet sekali pakai apa? Pakai cincin gitu. Kurang 125 bagi 12 dikurang 1/4 dikurangi pi kali 1/4 tambah 0 kurang 1/12 kurang 1/4. Semoga aja setelah ini sama ya. Nah. Ini kalau kita, ini 5/4. Ini kalau kita jumlahkan disamakan penyebutnya jadi 12 berarti 75 per 12 tambah 32 jadi 128 bagi 12 kurang 125 bagi 12 kurang 20 bukan 20 tapi 15 per 12 tambah 1 per 12 pi. Berarti di sini pi
berapa itu? 75 tambah 128, ini dikurang ini tinggal 3 gitu ya. Ini dikurang ini tinggal 60, berarti 63 bagi 12 pi gitu, tambah 1/12 pi, sama dengan 64/12 pi. Sama-sama dibagi 4, nanti dapat 16 bagi 3 pi. Nah, bahaya. Jadi kalau kita lihat persoalan gitu, pilihlah yang mudah kita integralkan gitu. Jadi yang paling mudah pakai kulit tabung gitu. Kalau pakai cincin ini susah jadinya gitu. Oke, sepertinya udah 1,5 jam. Kalau ada yang ditanyakan yang lain silahkan ya. Kayaknya yang terakhir nggak sempat kita bahas gitu. Misalnya ada soal kalian mau diskusi silahkan. Kak, bisa kirim filenya nggak? Bisa. Saya harus kirim ke siapa? Rekamannya nanti. Mungkin permisi, Kak, Kalian mungkin chat saja saya di sini ya. Nama saya itu yang paling atas. Chat saya di Teams, nanti saya kirim link YouTube-nya untuk apa? Untuk pembahasan ini gitu. nanti boleh sekalian untuk pembahasan UTS-nya, Pak. UTS oke, saya kirim juga. Tapi videonya nggak ada ya. Saya belum pernah bikin videonya gitu. Oh ya, baik, tidak apa-apa, pembahasannya aja. Oke, ya. Oke, terima kasih, Kak. Ya, hubungi saya di Teams, nama saya ini. Udah dicatat? Sudah, Kak. Oke. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kuisnya besok lancar ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Iya.